الفاتحة بنية القبول وتنقل السلام بحضرة الرسول وعلى آله وأزواجه وذريته وجميع مشايخنا ومعلمين وأساتذة الرسول الكرام أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم خصوصياتهم وعلومهم وفضولهم وأقوالهم وأسرارهم وكرامتهم ومعونتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Mujtahid yang pada bab lalu kita membahas tentang pernikahan ya, bab nikah tetapi masih khitbah. Khitbah itu meminang dan meminang pinangan orang lain. Sekarang melihat kepada pinangan. An-nadhru ilal mar'ah indal khitbah. Silakan Guru Mail mungkin bisa membacakan. Amin. Wa amma an-nadharu ila al-mar'ati 'inda al-khitbati fa ajaza dhalika Malikun ila al-wajhi wal kaffayni faqat wa ajaza dhalika ghayruhu ila jami'il badani 'inda as-saw'ataini Ada as-saw'ataini wa mana'a dhalika qawmun 'ala al-itlaq wa ajaza Abu Hanifah an-nadhara ila al-qadamaini ma'al wajhi wal kaffaini. Oke, situ bisa dipahami kira-kira melihat atau mendatangi perempuan yang hendak dipinang kemudian kita melihat dirinya, nah, itu ada perintahnya. Maka Imam Malik membolehkan melihat pada bagian area wajah dan dua telapak tangan saja. Nah, wa ajaza dzalika ghairuhu ila jami'il badan. Sebagian berpendapat bahwa boleh melihati perempuan yang hendak kita pinang itu kepada seluruh tubuhnya. Ada itu apa? Selain atau kecuali as-saw'atain. As-saw'atain ma ma'ana saw'atain? Saw'atun, dua kemaluan, kubul dan dubur. Artinya selain itu boleh dilihat, tapi hanya perempuan yang betul-betul hendak kita pinang, tidak berlaku untuk umum ya. Perempuan yang hendak kita pinang saja yang boleh kita lihat, tapi itu satu pandangan. Kemudian mana ada lika qaumun 'alal itlaq wa ajaza Abu Hanifah an-nazar ila al-qadamain ma'al wajhi wal kaffain. Oke. Ada sebagian juga kalangan yang mengharamkan secara mutlak. Nah, jadi kada sebertaan sepakat boleh melihat, tapi ada juga yang melarang secara mutlak. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat selain wajah dan dua telapak tangan adalah melihat dua kakinya. Kira-kira nih, apa pentingnya kita melihati calon bini itu, apa pentingnya? Karena ada sebagian yang berpendapat bahwa ya ini semacam, makanya nanti ada akadnya juga. Akad itu berarti ada serah terima juga. Bagaimana supaya dalam serah terima sesuatu ini, nah nanti ikhtilafnya itu sampai ke redaksi-redaksi akadnya. Karena itu anggapan-anggapan terhadap perempuan yang akan dipinang, itu posisinya seperti apa? Apakah dipersepsikan seperti barang
atau dia tetap kita persepsikan sebagai manusia, tetapi dia lebih berharga daripada barang apapun kan, karena dia akan menemani kita seumur hidup. Maka kebolehan kita untuk melihat siapa calon yang akan menemani kita ini harus utuh, menyeluruh, komprehensif, ya kan. Jangan sampai nanti kita melihat dari luar mungkin ya aman-aman saja kan. Imbah jadi bini, hanya kita tahu ternyata kepalanya hilang himpal sebelah misalnya kan. Nah, bisa kada kita menerima itu? Kalau kita dari awal sudah tawakaltu Allah misalnya kan, ya sudah aku terima aja. Apapun bentukannya calon istriku sudah aku istikharahi misalnya kan. Dan dalam istikharahku ini pengen terbaik misalnya lah. Kemudian kita tawakal. Ya mungkin itu nilai plus bagi kita. Tapi kalau kita misalnya menemukan setelah kita kawini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan gitu kan, ya kita harus tahu. Makanya penting melihat itu untuk memastikan. Nah kalau kita sekarang tuh kan, kalau orang Indonesia kan budayanya mungkin ada budaya ta'aruf gitu kan. Ya kadang-kadang pacaran juga dianggap ta'aruf gitu kan. Ada PDKT, macam-macam lah istilahnya. Yalah. Ya apapun istilahnya sah-sah saja ya selama bisa menjaga kehormatan. Plus minus lah kita punya hubungan spesial dengan seseorang tuh plus minus. Ya memang dalil Al-Qur'annya la taqrabuz zina gitu kan, tidak boleh mendekati perzinahan. Tapi kalau kita memang ingin serius dengan seseorang, kemudian kita menjalin hubungan ya tanpa harus berinteraksi, bisa saja. Bisa saja. Karena saya membuktikan sendiri ya. Saya dengan istri saya tuh tidak pernah bahkan ketika akad nikah itu saya masih tidak bisa membayangkan wajahnya. Maksudnya kada ingat lagi muhanya kayak apa, saking kada patuhnya. Tapi saya sudah kenal setahun. Nah, untungnya zaman dulu tuh kada Android ya loh. Nah, kada Android dan ini di pesantren. Kita kada mau hubungi juga. Kita mau hubungi pengasuhnya aja. Nah, cuman kalau sekedar telepon misalnya minjam HP pengasuh kawal lah gitu. Artinya bisa itu kan. Sekarang kita menyebutnya LDR gitu ya. Dan saya bukan sekedar LDR dan tidak tahu muhanya itu kada ingat. Bahkan setelah akad nikah saya curi-curi pandang itu kan, nak maitihi kayak muha biniku misalnya. Waktu itu dasar bujur. Oh ternyata aman. Tapi saya melakukan kunjungan. Jadi khitbahnya itu pertama orang tua, yang kedua saya datang sendiri untuk mengenalkan diri kepada kedua orang tuanya. Ya melihatnya hanya sekadar kayak budaya-budaya kita bahari lah, hanya menyoronggi banyu ya kalau sudah melihat selesai. Bisa kalau kita ingin. Tapi ya budaya anak muda sekarang kan tidak cukup seperti itu, ingin mengenal lebih jauh dulu katanya begitu ya. Nah, ada plus minusnya memang ya. Plusnya kita akan mengenal lebih dalam, tapi minusnya kan kita berpotensi melanggar aturan-aturan agama. Ya kan? Ya, itulah gambarannya. Jadi kalau kenapa ulama itu membolehkan? Karena memang ada perintahnya untuk melihat itu. Nah, nanti di sabab ikhtilafihim. Tolong lanjutkan dibaca. Was-sababu fi ikhtilafihim annahu was-sababu fi ikhtilafihim annahu warada al-amru bin-nadri ilayhinna mutlaqan warada bil-man'i mutlaqan warada muqayyadan a'ni bil-wajhi wal-kaffaini ala ma qalahu katsirun min al-ulama'i fi qawlihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha an-nur al-ayatul wahidah ba'da salasin innahu al-wajhu wal-kaffani wa qiyasan ala jawazi kashfihima fil hajji inda al-aktsar.
Wa man mana'a tamassaka bil asli wa huwa tahrimun nadhari ila nisa. Oke. Kayaknya guru Mail kawan menjelaskan. Jadi kalau perbedaannya itu tadi ya, kenapa ada perintah melihat secara mutlak? Karena memang ada dalilnya. Perintah Nabi itu misalnya hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Beliau berkata, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Jadi Abu Hurairah, sahabat Nabi, beliau bercerita bahwa aku sedang berada atau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada Nabi seorang laki-laki yang memberitahukan kepada beliau bahwa dia sudah menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bertanya dan berkata, "Anazarta ilaiha? Kamu sudah melihatlah orangnya? Apakah engkau sudah melihat dirinya?" Qala la, belum. Qala fadhhab. Pergilah engkau, fanzur ilaiha, lihatlah dia. Lihati orangnya. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Karena ini keterangan saja nih. Bahwa orang-orang Ansar itu kadang-kadang ada sesuatu gitu kan, dalam pandangan mereka. Qultu ini tentang ini aja. Nah, adapun yang melarang secara mutlak itu hadisnya diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah bahwa dia sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi an-nadratil fujaah, untuk melihati orang yang hendak dipinang itu secara fujaah, secara mendadak lah. Fa amarani, beliau kemudian menyuruhku an usarrifa basari. Beliau menyuruhku untuk mengalihkan pandangan. Mengalihkan itu berarti melarang melihat kan? Jadi itu dalil-dalilnya. Yang pertama ada dalil fanzur ilaiha, unzur ilaiha. Kemudian yang kedua, hindari atau ya jangan terlalu luas memandang lah mungkin gitu. Jangan apa tadi itu? Kada boleh atau alihkan pandangan. Alihkan pandangan berarti kan jangan melihat ya. Tetapi ada juga dalil yang muqayyad. Muqayyad di situ artinya boleh melihat tetapi pada area tertentu saja, yaitu bil wajhi wal kaffaini. Wajah dan dua telapak tangan. Nah, inilah pendapat sebagian besar ulama ketika mereka memahami firman Allah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak boleh perempuan itu menampakkan perhiasan yang ada pada diri mereka kecuali yang biasa mereka tampakkan. Nah, di sini dijelaskan innahu alwajhu wal kaffan, yaitu wajah dan dua telapak tangan, wa qiyasan ala jawazi kashfihima fil haji indal aktar. Adapun kebolehan membuka keduanya itu, yaitu wajah dan dua tangan tadi, mereka berkias pada bolehnya membuka keduanya itu saat berhaji. Jadi karena berkias kepada kebolehan membuka wajah dan telapak tangan saat berhaji, saat dilihati oleh calon laki-laki juga boleh menunjukkan dua itu. Waman mana'a, adapun yang melarang melihat kepada dua itu, tamassaka bil asli, mereka berpegang pada hukum asal daripada melihat perempuan itu, yaitu apa hukum asalnya? Tahrimun nadhari ilan nisa, dilarang melihat perempuan. Apa? Wa qul lil mu'minin ayyaghuddu min absarihim. Itu kan, katakanlah kepada kaum mukminin agarnya hendaknya mereka menundukkan pandangan.
apa ayatnya itu? Wa qul lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Apalagi wa athhar gitu ya. Pokoknya begitu ya ayatnya. Ada larangan untuk melihat perempuan itu. Tetapi harus dipahami ya fikihnya. Nah, nanti perempuan itu auratnya juga ikhtilaf ya. Ada yang ya nanti larinya itu ke perbandingan ulama ketika membatasi mana aurat perempuan yang boleh dilihat dan mana yang tidak boleh. Nanti ada yang membedakan juga mana aurat perempuan di dalam sholat dan mana aurat perempuan di luar sholat. Tetapi ada juga yang tidak membedakan aurat di dalam sholat begini maka di luar sholat juga harus begini. Nah itu ikhtilafnya nanti di situ. Kita masuk ke bab kedua, fi mujibati sihhatin nikah. Kalau bab tadi itu sudah selesai ya, kayaknya dipahami aja lah bahwa perihal melihat calon mempelai itu ada yang membolehkan secara mutlak kecuali sau'atain tadi ya, tapi ada juga yang melarang secara mutlak karena ada larangannya, tetapi ada juga yang membolehkan tetapi terbatas pada area tertentu saja. Habis ingat ya, yang perlu kita garis bawahi di sini, kebolehan melihat ini hanya pada perempuan yang menjadi calon atau orang yang akan kita pinang, orang yang sedang kita pinang. Kalaunya orang yang kada kita pinang, ya haram kita melihat-lihat. Ada dalilnya juga boleh melihat bibiniannya. Nah, jangan dipakai ini sebagai template untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Oke, silakan guru. Siapa nih terserah. Sampailah tuh mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babusani fi mujibati sihhatin nikah. Wa hadzal babu yanqasimu ila salasati arkan. Al-awwalu fi ma'rifati kayfiyati hadzal 'aqdi, al-asani fi ma'rifati mahali hadzal 'aqdi, as-salis fi ma'rifati syuruti hadzal 'aqdi. Langsung. Al-awwalu fi kayfiyati wa nazaru fi hadzal rukni fi mawadi'a fi kayfiyatil izni fi kayfiyatil izni wa 'aqdihi wa man Al-mu'tabar. ini wa man Paman. al-mu'tabar bidahu fi luzumi hadzal 'aqdi wa hal yazuzu aqduhu 'ala khiyari am la yazuzu wa hal in taraqa al-qabulu min ahadil muta'aqidain lazim dzalika al-'aqd amin syarti dzalika al-fawri al-mawdu'ul awwalu al-iznu fi nikahi 'ala ar-rajuli fa huwa waqi'un fi haqqi rijali as-sayyidi min an-nisa'i bil alfazi wa huwa fi haqqi al-afkari al-musta'zinati waqi'un bisuquti a'ni Allah wa amma ar-rafdu bil lawzi wala khilafa fi hadhihi al-jumlati illa ma hukiya an ashabi Syafi'i anna idza bikri idza kana munkihu Munakih atau mungkih bisa juga. idza kana munkihu ghairu abin wala jaddin bin mutki wa inna ma sara al-umuru ila anna idnaha bis-sabti bis-sabiti min qawli alaihi salatu wassalam al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'malu fi nafsiha wa ilmuha sumatuha. Oke, cukup segitu dulu lah. Jadi di bab kedua ini perihal hal-hal yang menjadi keabsahan nikah itu terpenuhi gitu ya. Dan tadi disebutkan ada beberapa pembahasan dalam bab ini, tapi kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, ar-ruknul awal fil kaifiyah, pada aspek teknis ya, tata cara begitu ya. Wan nadhur fi hadzal rukni fi mawadhi'a, ada beberapa pembahasan dalam masalah tata cara ini
Pertama, fi kaifiyatil idnil munaqidi bihi. Bagaimana tata cara perizinan, izin dalam pernikahan. Apakah izin di sini hanya si anak kepada orang tuanya, ataukah orang tua juga meminta izin kepada anaknya? Nah, maka ini akan berlanjut kepada pembahasan yang berikutnya. Wa manil mu'tabaridahu fi luzumi hadzal aqli. Siapa orang yang paling dianggap atau paling diakui ya istilahnya dalam pelaksanaan akad nikah itu? Apakah wali ataukah mempelai laki-laki? Itu kan. Karena nanti dalam akad itu kan yang berjabat tangan itu kan walinya dengan calon menantunya kan, calon suaminya. Wa hal yajuzu aqduhu 'alal khiyar am la yajuz? Apakah boleh dalam akadnya itu nanti ada opsi-opsi gitu kan? Misalnya ataukah satu saja? Misalnya dengan mahar ini apabila kayak ini, atau maharnya itu apabila kayak itu. Nah, itu kan ada opsi-opsi ini. Bolehlah itu. Dan pembahasan lainnya wahal intarakhal qabul min ahadil muta'aqidain lazima dzalikal aqdu. Lazima dzalikal aqda. Am min syarti dzalika al-fawr. Nah, apakah boleh ada jeda dalam ijab qabul misalnya? Ataukah harus dijawab sesegera mungkin? Misalnya kan apa biasanya redaksinya tuh? Apa ingat lagi aku? Sekali aja pangsuah nikah itu. Jadi ingat lagi. Wahai Ismail bin Ma'il misalnya. Aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama siapa? Ngarannya siapa? Anakku masih halus lagi. Yang walinya sudah mewakilkan kepadaku dengan mahar begini dibayar kada tunai misalnya kan, dibayar kredit. Nah, atau dibayar tunai. Habis itu kan berenai kada menyahut-nyahut, apakah sah begitu atau harus dijawab secara situ saya ini secara spontan, ohoi gitu. Secara spontan, ohoi. Nah, itu pembahasannya. Nah, pembahasan awal tadi al-maudhi'ul awal al-idnu fin nikahi ala darbaini. Nah, perizinan tadi kita sudah menyindir sedikit ya. Izin itu apakah bagi anak kepada orang tuanya saja atau orang tua juga perlu untuk meminta izin kepada anaknya? Kalau kita sebagai anak mungkin meminta izin itu sebatas pian hendak rugi sedikit kah, hendak rugi banyak kah ya. Mun hendak rugi sedikit kawinkan ulun. Mun hendak rugi banyak ulun bakar rumahnya ya kan. Itu paloi itu mancam abahnya. Karena paloi sudah talalu miang lawan janda ya Allah. Nah, itu izin. Wahai ayahku misalnya kan. Izinkan aku untuk menikahi seorang laki-laki yang menjadi pilihanku. Aku ridho ia sebagai pasangan hidupku. Misalnya begitu ya. Nah, itu kalau anaknya yang meminta izin. Kalau ayahnya, wahai anakku, aku kebetulan sudah melihat, mengamati, observasi, bahkan observasi partisipatif misalnya. Ke metodologi penelitian. Di mana aku melihat ada seorang laki-laki yang cocok kayak itu nah. Sesuai dengan seleraku misalnya kan. Karena aku melihat dari akhlaknya, perilakunya, kealimannya dan seterusnya yang memenuhi standar pilihanku. Maka aku ingin menikahkan engkau wahai putriku dengan laki-laki itu. Bersediakah kamu? Nah, itu permintaan izin juga dari orang tua. Jadi itu diatur sebetulnya dalam Islam. Karena tidak kawin lari itu. Kawin lari itu lapah pertama kan. Masa kawin lari-lari kan? Mahingal.
Apalagi kita misalnya punya gebetan dan tidak mengenalkan kepada kedua orang tua kita, atau gebetannya atau lelakinya itu yang ia sukai itu mentalnya mental kerupuk misalnya kan, kada wani juga mendatangi kepada kuitannya. Harusnya kalau kita ingin membina rumah tangga itu jangan hanya memikirkan rumah yang tangganya itu kita berdua saja dengan istri, dengan pasangan untuk melewati, menjalaninya. Tetapi diusahakan keluarga besar kita dengan keluarga besar dia juga terjadi pernikahan. Begitu sebaliknya. Meskipun tuh ada agak-agak susah ya kadang-kadang. Tetapi ya memang harus begitu ya. Harus itu yang harus kita prioritaskan, sehingga ketika terjadi pernikahan itu kedua belah keluarga ini, kedua belah pihak ini dasar bujur-bujur menikah mereka gitu ya. Nah, itu pentingnya. Jadi perihal perizinan ini sangat penting sekali karena dia menjadi pintu gerbang daripada perjalanan sepasang suami dan istri, yang jangan dibayangkan kebersamaan suami istri itu hanya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Ini kan seumur hidup nih. Maka seumur hidup itu usahakan mengkayak apa supaya langgeng, bertahan. Kalaupun bakalahi ya bakalahi kakak itu aja, wajar masih gitu kan. Pertengkaran-pertengkaran yang masih bisa diselesaikan, ya kan? Ya biasalah pertengkaran itu juga bumbu ya, jangan dihindari banget juga. Wah, aku hendak damai terus. Nah, damai-damai sekali bakalahi betawakan piring ya Allah. Ini pindah damai aja. Sekali bakalahi bamukan atau sekali bakalahi minta sarak. Iyalah. Ya artis siapa yang hanyar-hanyar nih yang kada usah kita menggosip, tapi ada kan pesohor di negeri ini kelihatannya adem ayem, tapi sekalinya ini langsung cerai kan. Nah itu karena itu pentingnya lah mematangkan niat itu. Nah ala dorbaini di sini kan perizinan itu ada 2. Fahuwa waqi'un fi haqqir rijal was-sayyib minan nisa bil alfad. Nah, pertama itu merupakan hak seorang laki-laki dan juga hak seorang perempuan yang sudah janda. Perizinannya itu harus secara verbal, secara lisan. Baik perizinan itu dari anak kepada orang tua maupun dari orang tua kepada anaknya. Ini di sini pembahasan dari orang tua kepada anak dulu. Wahai putraku, calon pewaris tahta kerajaanku, misalnya kan. Ya meskipun rumah Sidin biasa-biasa aja, tapi Sidin memandang rumah Sidin itu seperti kerajaan ya Allah. Itu lebih hebat itu daripada wah bujur-bujur kerajaan, tapi kada dipandang sebagai kerajaan karena hidup di situ seperti neraka. Ya. Apalah artinya kerajaan besar, apalah artinya rumah yang mewah megah gitu, tapi di dalamnya seperti neraka kan. Lebih baik rumahnya kecil tapi selalu dianggap seperti kerajaan. Wah, ini. Wahai putraku, calon pewaris tahta kerajaanku, aku ingin menikahkan engkau dengan putri seorang kawanku misalnya. Maka harus ada secara lisan seperti itu perizinannya. Begitu juga kalau putri kita itu adalah seorang janda. Kita ingin memaksa putri kita yang janda itu untuk menikah lagi. Maka izinnya itu harus dengan lisan. Nah, wa huwa fi haqqil abkari al-musta'dzinati waqi'un bis-sukut a'ni ar-ridha. Sedangkan bagi perempuan yang masih apa bahasanya? Perawan ya, bujang. Maka izinnya itu waqi'un bis-sukut.
itu cukup dengan diam. A'ni ar-ridha, dan itu sudah alamatur ridha kan, pertanda bahwa dia ridha. Ya kalau bisa bepandir ya bagus lagi. Nggih bahay ulun hakun aja. Karena ulun lihat Sidin itu nyantri di BGL, dan selama nyantri ulun lihat kada suapang terlihat bila lalu di muka komplek kita nih membawa atau menggandeng atau membuncingi bebinian. Kelihatannya orangnya pina alim-alim aja bahay. Bila lewat muka rumah kita nih betapihan terus, kopiahnya putih, ada lambang apanya kayak di higanya sini. Orang pinandu benar kopiahnya itu aja. Padahalnya bisa 3 atau 5 ya kalau bisa kopiah, cuman sama mereknya kayak itu. Tapi dianggap kopiahnya itu aja ya. Anaknya sederhana dan murah senyum. Soalnya bila tetamu ulun takurihing terus, dan ulun ketujuh kurihingannya. Misalnya kan itu. Boleh kalau secara lisan kita menjawab, tapi kalau kada pun dalam hati nggih ulun ketujuh eloninya tuh kada menyahuti. Nah, maka itu dianggap sebagai persetujuan dari si putrinya. Soalnya kebanyakan wadah kita ini juga kalau nya kada setuju itu pasti bermamai. Ya kalau bilanya setuju itu beranai aja. Nah itu makanya dilihat dari tradisinya juga. Dan hampir semua tradisi manusia, perempuan-perempuan yang baik-baik itu yang memang begitu. Kalau dia tidak setuju terhadap sesuatu itu biasanya, kecuali misalnya abahnya itu memang gaya-gaya tuan takur misalnya kan, sesingot panjang, gonal, tabel lah pulang. Pandangan Sidin itu tajam. Sidin jarang bepandir, tapi sekalinya bepandir menggelegar. Isyarat-isyarat mata Sidin itu sudah menakutkan, sehingga putrinya semuanya tidak ada yang berani. Jadi sudah Sidin bepatwa ya Sidin kadang wani membantah. Nah, bisa itu sebujurnya kada setuju. Nah itulah yang terjadi dengan beberapa kisah-kisah bahar itu kan. Ada Siti Nurbaya, ada siapa lagi, banyak ya, ada beberapa yang terpaksa. Wa ammar raddu fabil labdi. Nah, adapun kalau menolak kada hakun, tidak setuju dengan yang ditawarkan oleh kuitannya, harus disampaikan secara lisan. Kada boleh beranai, karena beranai itu tanda setuju. Bilanya kada setuju harus ditolak dengan ucapan verbal ya. Wala khilafa fi hadhil jumlah, maka tidak ada khilaf dalam pendapat ini. Illa ma huqiyan ashabis Syafi'i, kecuali yang diriwayatkan dari pengikut Imam Syafi'i, anna idnal bikri idza kana al munakkihu ghaira abin wala jaddin bin nutqi. Bahwasanya menurut pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i bahwa izin kepada gadis perawan itu adalah dengan lisan apabila al-munakkih, orang yang menikahkannya itu ghaira abin wala jaddin, bukan abahnya, bukan kaiknya. Artinya jatuh yang menikahkan itu sudah kakaknya gen, kan sudah lain abah lain kai. Atau mamarinanya atau pamannya misalnya yang hendak menikahkan. Maka si mamarina atau pamannya ini harus bepadah secara lisan. Wa inna masara al-jumhuru ila anna idnaha bis-sumti lis-sabit min qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Pendapat jumhur, meskipun yang menikahkan lain abah lain kaiknya, tetap berpendapat bahwa ya cukup dengan diam itu sudah persetujuan dari gadis perawan tadi. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
al-ayyimu ahaqqu binafsiha. Perempuan yang janda itu lebih berhak atas dirinya min waliha daripada walinya. Artinya ini tanpa ikatan dengan wali itu dia sudah berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Wal bikru tusta'maru fi nafsiha, sedangkan gadis perawan itu harus diminta pendapatnya. Meskipun kita harus meminta pendapatnya, wa idnuha sumatuha, dikatakan bahwa dia kalau diam itu sudah sama dengan setuju. Wattafaqu ala anna inqadan nikahi bilafdhin nikah. Para ulama juga bersepakat bahwa akad nikah itu harus dengan lafaz nikah. Mimman idnuhu al-lafdhu. Bagi yang perizinannya tadi dengan verbal itu. Wa kadzalika bilafzi tazwij. Demikian juga atau lafaz yang lain adalah tazwij. Maksudnya lafaznya itu aku nikahkan dan aku kawinkan. Nah, nikah dan kawin harus lafaz dua itu. Waqtalafu fi inqadihi bilafdzil hibati au bilafdzil bai'i au bilafdzis sadaqati. Jadi sepakat ulama bahwa lafaznya itu harus nikah dan kawin. Tapi mereka berbeda pendapat tentang lafaz hibah, pemberian, atau bai', penjualan, atau lafaz sedekah, sedekah. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau, kan begitu. Aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan, dengan mahar tersebut dibayar tunai. Nah begitu kan. Nah kata-kata nikah dan kawin ini dirubah dengan beri. Aku beri engkau putriku. Nah, itu istilah. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Atau lafaznya aku sedekahkan anakku ini kepada engkau. Nah itu juga ada ikhtilaf di situ. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Atau aku jual anakku ini kepada engkau. Nah itu juga ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Di sini sebutkan fa ajazahu qaumun, ada sebagian yang membolehkan. Wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah. Di antaranya adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Boleh belafaz itu tadi. Wa qala Syafi'i la yanaqidu illa bilafzi an-nikah aw tazwij. Imam Syafi'i kadang membolehkan. Yang sah itu jadi Imam Syafi'i hanya lafaz nikah dan lafaz kawin. Nah, jadi perbedaan pendapat di situ. Sababu ikhtilafihim. Adapun sebab perbedaan ini adalah pertama ada pertanyaan, hal huwa aqdun yu'tabaru fihi ma'an niyati al-lafdzul khassu bihi am laisa min sihhatihi i'tibaru lafzi. Jadi mereka berbeda pendapat itu perihal apakah akad nikah itu dianggap sah apabila niat mengawini itu juga harus diiringi dengan lafaz yang sesuai, yang tertentu tadi, yang nikah dan kawin itu. Ataukah laisa min sihhatihi i'tibaru lafzi, melafazkan itu bukan bagian daripada syarat sahnya nikah. Gitu. Artinya menyatakan melafazkan dengan lafaz nikah dan kawin, sahaja tetap perkawinannya. Nah, jadi perbedaannya itu di situ. Apakah melafazkan dengan lafaz tertentu itu sudah dianggap mewakili niat atau kada? Faman alhaqahu bil uqud allati yu'tabaru fiha al-amrani qala la nikaha munaqidun illa bi lafdhin nikah aw tazwij. Wa man qala inna al-lafdha laysa min syartihi i'tibaran mimma laysa min syartihi al-lafdhu ajazan nikah bi ayyi lafdhin ittafaqa idza fahima al-ma'na asy-syar'iyya min dzalika a'ni annahu idza kana bainahu bainal ma'na asy-syar'i bainal ma'na asy-syar'i musyarakah. Nah, bagi ulama-ulama yang mengkaitkan, menghubungkan antara akad nikah ini dengan akad-akad yang lain, di mana dalam akad nikah ini
yang diakui adalah al-amrani, maksudnya an-nikah dan at-tazwij tadi, nikah dan kawin itu, mereka akan mengatakan la nikaha munaqadun illa bilafdhin nikah wa tazwij. Nikah itu tidak sah kecuali dengan lafaz aku nikahkan dan aku kawinkan, atau aku terima nikahnya dan aku terima kawinnya. Jadi dua kata itu harus yang menjadi kata kerjanya. Tapi bagi mereka yang berpendapat bahwa innal lafza laisa min syartihi, bahwa lafaz itu bukanlah menjadi syariat, menjadi syarat bagi keabsahan sebuah pernikahan, di mana mereka berpendapat itu bersandar kepada i'tibar laisa min syartihi lafzu, bahwa lafaz itu bukanlah syarat daripada sah tidaknya pernikahan. Mereka yang berpendapat seperti ini akan mengatakan ajazan nikah bi ayyi lafdzin ittafaqa, membolehkan pernikahan itu dengan lafaz, dengan redaksi kalimat apapun yang itu disepakati. Hendak dengan hibah tadi kah boleh, dengan bai' tadi boleh, dengan apa lagi, sedekah juga boleh, selama fahimal ma'na syar'iyya min dzalika, selama memahami makna yang demikian itu adalah makna syar'i. Artinya apa? Maksud daripada hibah, maksud daripada menjual, maksud daripada sedekah itu maksudnya sama, setara atau semakna dengan aku nikahkan dan aku kawinkan secara syariat. Artinya ini masalah redaksi saja, intinya sama, memahami ini adalah pintu daripada syariat pernikahan. Ani annahu idza kana bainahu bainal ma'na syar'i musyarakah. Artinya kalau ada perbedaan maknanya, makna dengan kalimat yang kita pilih sesuai dengan adat kebiasaan di daerah kita misalnya, dan itu tidak ada bedanya dengan makna syar'inya. Makna syar'inya adalah menikah dan kawin tadi. Nah, apabila demikian aman ya sini. Kada apa-apa. Oke. Nah, kayaknya cukup dulu lah, karena ini sudah al-maudhi'us tsani. Ini panjang sekali nih kalau kita bahas kelawasan kayaknya. Cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada barokahnya. Kesimpulannya apa? Pembahasan pertama tadi terkait dengan melihat calon mempelai perempuan, dan itu ada yang membatasi area-area yang boleh dilihat, ada yang tidak membatasi kecuali dua kemaluan, ada yang melarang secara mutlak juga bahwa tidak boleh melihat, gitu kan, karena ada dalilnya, dan keumuman dalil itu memang untuk seluruh perempuan. Yang membolehkan ini khusus ya perempuan yang akan dipinang saja. Kemudian pembahasan yang kedua tadi terkait dengan perizinan, izin untuk menikahkan kepada putrinya atau kepada putranya atau putrinya yang sudah janda. Bagaimana perizinan, dan perizinan itu perihal yang sangat penting sekali dalam pernikahan, karena dia pintu masuknya kenyamanan mereka-mereka yang nanti menjalani hidup, menjalani hidup rumah tangganya. Sepertinya yang saya sampaikan ini sudah cocok lah sebagai nasihat perkawinan lah. Kau jadi penyuluh ya Allah. Nasihat perkawinan ya Allah ya Rabb. Nah, ini hanya fikihnya saja. Demikian, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa an taufiq wal hidayah min Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.